biasa penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ya adik-adik. Sekarang kita udah masuk di minggu kedua bulan Desember. Nah, minggu kemarin adik-adik sudah ibadah lewat Zoom. Gimana nih? Bahagia kah? Sukacita kah? Bisa ngeliat wajah-wajah cici kokonya, teman-temannya ya adik-adik. Jadi adik-adik yang belum ikutan nih, nanti di bulan-bulan selanjutnya harus ikutan ya ibadah via Zoom. Kita bisa saling interaksi, curhat bareng sama teman-temannya, sama guru kelasnya juga ya adik-adik. Nah, minggu ini kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik. Hari Minggu teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di ibadah online kali ini. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, karena kita udah masuk di bulan Desember nih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus ya adik-adik. Makanya nih berita ini harus diceritakan, harus disiarkan seperti kaum gembala waktu zaman Yesus lahir. Mereka mendengar berita dari malaikat dan mereka langsung bergegas kan, lihat bayi Yesus. Wah, mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuh lebih kita nih ya, Yesus sudah lahir juga di hati kita. Kita mau siarkan kabar ini. Kita mau belajar satu lagu Natal ya adik-adik. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Iya, dimana juga kita mau beritakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa manusia ya adik-adik. Siap? Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita mau beritakan kabar sukacita ini, kelahiran Tuhan, bukti Tuhan cinta sama kita karena Dia mau nih merendahkan dirinya, lahir di kandang yang hina demi kita manusia ya adik-adik. Nah, kalau udah tahu Tuhan kita luar biasa baik, pasti dong kita seneng jadi anak-anak ya. Iya, siapa yang seneng jadi anak Tuhan? Angkat tangannya coba, itu mau lihat. Wah, semua senang jadi anak Tuhan. Jadi bareng-bareng, saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong.
tenang. Itu adalah dosa. Nah, coba kalau marah itu dosa nggak sih? Hah? Kalau marah dosa nggak sih? Coba nih Cici mau denger. Masa nggak? Wah, kalau kalian mau tahu jawabannya, dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Marah itu dosa nggak sih? Nah, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengerin baik-baik ya, supaya kita tahu apa mau Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Berkati ibadah di awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati yang sakit disembuhkan. Berkati juga Cici guru gereja, dan berkati teman-teman yang bertugas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk firman Tuhan kali ini, Cici mau menyanyikan satu lagu dulu ya. Lagu sekolah minggu yang pada saat kalian mungkin waktu saat kalian ada di kelas kanak-kanak atau pratama gitu ya, pernah menyanyikan ini mungkin. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Pernah dengar ya? Nah, kadang-kadang kata-kata bohongnya itu bisa diganti dengan hal-hal yang jelek atau sifat yang tidak bagus lainnya. Misalnya contohnya, marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Nah, pernah ya denger ya, ingat ya. Tapi apa benar kita nggak boleh marah? Apa benar kalau saat kita marah itu menjadikan kita berdosa? Memang di dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, sekitar kita, bahwa
kemarahan dilabelkan menjadi sesuatu yang konotasinya negatif, tidak baik seperti itu ya. Tapi apakah benar Tuhan tidak ingin kita marah? Atau apakah Tuhan sendiri pernah marah? Apakah marah itu benar-benar sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, yuk kita simak firman Tuhan kali ini dan lihat videonya. Kemarahan dosa atau bukan ya? Firman Tuhan kali ini diambil dalam Lukas 19 ayat 45 sampai 48 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ceritanya seperti ini. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya dan Tuhan Yesus membalikan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Dari firman Tuhan kali ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita boleh marah karena ketidakbenaran. Kisah tadi adalah satu-satunya kisah yang mencatat bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kesabaran menjadi sangat marah. Tuhan Yesus bahkan dengan keras mengatakan bahwa bait suci telah dijadikan sarang penyamun, di mana seharusnya bait suci itu adalah rumah doa. Tuhan Yesus tidak menentang perdagangan ya adik-adik. Yesus juga bukan sekedar marah-marah, bete, ataupun memarahi para pedagang yang ada dengan membabi buta. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk para pemimpin agama dan para pedagang itu. Namun, Yesus marah kepada ketidakbenaran hati para pemimpin agama dan para pedagang di bait suci saat itu. Orang Israel, bahkan pemimpin agama saat itu dan para pedagang di sekitar bait suci telah memanfaatkan keagama dan rumah Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Para pemimpin agama di bait suci bukannya menolong rakyat Israel mempertahankan hubungannya yang benar dengan Tuhan, tapi mereka dan para pedagang justru sibuk meningkatkan nilai keuntungan ekonomis mereka di lingkungan bait suci. Hukum Taurat mewajibkan orang Yahudi mempersembahkan binatang korban yang sejenisnya tergantung dari kekayaan yang dimiliki seseorang, sehingga bisnis binatang korban dan penukaran uang itulah yang paling banyak dan mengotori sekitar bait Allah. Jadi adik-adik, sama seperti Yesus, kita tidak boleh marah asal-asalan ya. Asal apa? Asal bete, asal bad mood, bawaannya memang pengen marah-marah aja kepada semua orang. Kita hanya boleh marah, bahkan harus marah memang, atas ketidakbenaran atau atas dosa. Saat kita marah karena dosa atau ketidakbenaran yang merajalela, akan muncul satu energi atau tenaga yang mendorong kita untuk menyatakan apa yang benar dan memperbaiki ketidakbenaran yang ada. Kedua, kemarahan yang tidak terkendali bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Kemarahan yang tidak bisa didinginkan merupakan pintu gerbang untuk kita jatuh dalam dosa. Kemarahan yang terus dikobarkan bahkan bisa berakibat dosa loh. Karena kemarahan yang sedemikian hanya bersifat memuaskan emosi saja, melukai diri sendiri, melukai orang lain, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Pernah Cici baca di surat kabar juga, karena kemarahan seorang anak bisa membunuh orang tuanya.
Jadi adik-adik, berhati-hatilah dengan kemarahan yang timbul di hatimu. Yesus tidak membiarkan kemarahannya di bait suci membuatnya jatuh dalam dosa. Misalnya apa? Kepahitan dengan orang-orang Yahudi yang bebal itu. Walaupun ia pernah marah sebelum disalibkan, Yesus tetap disebutkan sebagai ia yang tidak pernah mengenal dosa. Ada dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, saat kita marah, ingat ayat-ayat berikut ini ya adik-adik. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 berbunyi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan juga ada di dalam Amsal 14 ayat 17 berbunyi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Pelajaran kita yang ketiga adalah kemarahan perlu disalurkan dan digunakan secara membangun. Kemarahan perlu diredakan. Kita bisa meredakan kemarahan dengan menyalurkan energi marah-marah kita itu kepada hal-hal yang membangun. Firman Tuhan dalam perikop kisah Yesus di Lukas tersebut tidak menceritakan bagaimana Yesus terus-menerus marah-marah terus. Setelah kemarahan Yesus mereda, Yesus bahkan menyalurkan energinya pada hal-hal yang positif. Daripada terus-menerus marah kepada orang Israel yang tidak berpengertian itu, Yesus justru mengajar mereka agar mereka mengetahui kebenaran. Dalam Lukas 19 ayat 7-8 mencatat bahwa setelah marah, Yesus justru mengajar orang Israel tiap hari di bait Allah. Seluruh rakyat Israel terpikat dan ingin mendengarkan Dia. Jika saat itu Yesus masih menunjukkan kemarahan dan murkanya, mana mungkin ya rakyat terpikat dan ingin mendengarkan Dia. Bukankah kita juga tidak suka sama orang yang bawaannya marah-marah saja? Betul begitu adik-adik? Demikian juga kita meladani Yesus. Jika kita marah pada ketidakbenaran seperti kelaparan, penyakit mematikan seperti HIV, penyiksaan pembantu rumah tangga, pengguguran bayi, semuanya hal-hal tersebut kita bisa menyalurkan kemarahan kita tersebut pada tempat yang benar. Contohnya, kita mendukung gerakan bebas korupsi, memperlakukan pembantu rumah tangga kita dengan layak, memberi donasi kepada lembaga pendukung penderita kanker, mengadakan kampanye anti penganiayaan, dan lain-lain. Dengan semua itu, pastilah jelas kita bisa lakukan. Selain itu adalah berdoa. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Iya, sekarang Cici mau tanya, apakah di antara adik-adik masih ada di antara kita yang cepat marah daripada cepat mendengar? Atau kalau marah susah untuk diredakannya? Yuk adik-adik, saat ini Cici ajak kita belajar firman Tuhan. Kita teladani dari kisah Yesus yang walaupun dia marah, dia tidak berbuat dosa. Bahkan dia bisa mengajar kepada orang lain tentang kebenaran. Demikian juga kita, mari kita belajar ketika kita marah. Biarlah marah kita itu disebabkan karena ketidakbenaran atau dosa yang kita lihat. Atau biarpun kita marah, kita bisa mengendalikan amarah kita, tidak menuju kepada hal-hal yang berbuat dosa. Dan juga
ketika kita marah, biar energi marah-marah kita itu kita bisa salurkan kepada hal-hal yang lebih positif atau membangun. Ya, kalau ada adik-adik yang masih suka marah-marah nggak jelas atau susah diredakan, yuk kita belajar tadi firman Tuhan tadi, teladan Yesus juga. Yuk kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk mengubahkan kita, untuk memberikan kita hikmat atau memberikan kita kesabaran, supaya ketika kita ingin marah, kita ingat firman Tuhan ini. Yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, yuk kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh belajar satu hal lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang dekat dengan kami Tuhan, yaitu kemarahan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami sebagai manusia kadang Tuhan kami suka lupa Tuhan untuk marah yang tidak jelas atau marah yang tidak bisa diredakan. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan kedepannya kami boleh lebih baik lagi Tuhan, untuk bisa mengendalikan emosi marah kami Tuhan, supaya kami tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami dan ingatkan kami selalu ketika kami ingin marah Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengendalikannya dan melakukan hal-hal yang positif, bukan yang negatif Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk semua dalam kehidupan kami boleh apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum bergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Nah, udah dengar firman Tuhan ya? Pasti diberkati dong. Jadi sekarang tahu nggak marah itu dosa apa enggak? Iya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Biarlah kita nggak cuma dengerin dan tahu firman Tuhan, tapi kita jadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekarang Cici mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Kamis ini jam 10 pagi ada The Living Word Kids, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian untuk kita semua, akan tayang di YouTube channel Live Kids ya adik-adik. Jadi jangan lupa nih saksikan jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan bisa juga disaksikan di medsosnya Live Kids setelah jam 10 pagi ya adik-adik. Pasti memberkati kita semua. Nah, pengumuman yang kedua adalah tentang Seed of Faith nih adik-adik. Jadi jangan lupa nih, udah diisi belum Seed of Faith-nya, mau berapa? Minta tolong Mama Papa untuk mengirimkan Seed of Faith adik-adik. Doakan dulu sebelumnya, pakai uang jajan adik ya. Jangan minta Mama Papa. Kita mau memberi untuk pekerjaan misi, dan paling lambat dikumpulkan akhir bulan ini ya adik-adik, akhir bulan Desember. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah, tetap semangat, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. God bless you.